Selamat datang di Sabana Mencekam. Hentikan sejenak dunia luar kalian. Di sini suara lebih menakutkan dari penglihatan. Pasang headset kamu, matikan lampu. Mari dengarkan kisah yang akan menghantui malam kalian. Terlihat hanya bisikan samar, kegelapan menunggu di setiap pilar. Matikanlah lampumu, pejamkan matamu, headset di telinga, dunia pun membisu. Wasiat Gaib Sang Eyang, episode 1, titik nol dan panggilan gaib. Doni masuk ke kamarnya, langkahnya gontai. Ia menjatuhkan tas kerja yang isinya sudah kosong ke lantai. Kemejanya kusut, ada noda kopi di ujung lengan. Napasnya berat, sesak. Ia terduduk di kasur yang pernya sudah jebol. Suara deritnya membuat nyalingnya makin ciut. Doni menghela napas panjang, lalu bergumam pelan. Lagi-lagi, kenapa nasibku begini terus? Suara bisik-bisik dari kamar sebelah terdengar. Tentu saja, itu suara tetangga yang sedang bergosip tentangnya. Doni pura-pura tidak dengar, tapi telinganya memerah. Kasian ya si Doni itu, baru 2 bulan kerja sudah dipecat lagi. Iya, padahal kemarin bilangnya sudah dapat pekerjaan tetap. Dasar gak becus. Kata-kata itu bagai belati kecil yang menusuk hatinya. Doni menggigit bibir, menahan emosi. Sudah berapa kali ia merasakan hal ini? Gagal, dipecat, dikhianati, diremehkan. Seolah hidup ini adalah sebuah lelucon pahit yang ditujukan hanya untuknya. Kamar kosan ini terasa seperti kuburan, dingin, pengap, dan penuh dengan bau apek. Doni melirik keluar jendela. Langit di luar tampak sama suramnya dengan hatinya. Sinar matahari tidak pernah sampai ke gang sempit ini. Ia merasa terperangkap, seperti seekor ikan yang kehabisan air. Ia bangkit, berjalan keluar kamar. Tujuannya adalah ujung gang, di mana ada sumur tua yang kabarnya angker. Sumur itu sudah kering, tapi seringkali digunakan sebagai tempat membuang sampah oleh penghuni kos lain. Doni tak peduli. Baginya, sumur itu adalah cerminan hidupnya. Kosong, gelap, dan penuh hal-hal tak berguna. Doni duduk di pinggir sumur, memeluk lututnya. Ia menatap ke dasar sumur yang tak terlihat. Benaknya berputar, mengingat kembali semua kegagalan. Uang sewa kos sudah menunggak. Hutang-hutang mulai menumpuk. Tak ada satupun teman yang bisa ia hubungi. Mata Doni terasa berat. Angin malam yang dingin membelai wajahnya. Ia tak tahu kenapa, tapi ia merasa sangat lelah. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding sumur yang lembab. Lalu perlahan-lahan, ia terlelap. Suasana menjadi hening. Tidak ada lagi suara bisik-bisik. Tidak ada suara kendaraan. Gelap yang pekat. Lalu cahaya putih remang-remang muncul. Doni merasa ia sedang berada di suatu tempat yang sangat damai. Di depannya, seorang perempuan tua duduk di sebuah kursi kayu. Wajahnya keriput, tangannya kurus, dan ia mengenakan kebaya lusuh. Rambutnya sanggul rapi. Doni tidak merasa takut, justru ia merasa tenang. "Eyang," Doni berbisik, tak tahu mengapa ia mengucapkan kata itu. Perempuan tua itu menyandang. "Nak, kamu punya segalanya. Tapi matamu buta." Suaranya lembut, seperti angin musim semi. "Kamu hanya melihat kegagalan, bukan kesempatan." Eyang tidak mengambil dompetnya. Eyang juga tidak memberikan uang segepok seperti yang sering Doni bayangkan dalam impiannya. Eyang hanya mendekat, lalu mengusap dada Doni dengan tangannya yang kurus. Sebuah sensasi aneh menjalar di dada Doni, seperti ada aliran listrik yang halus tapi menenangkan. Ia tak mengerti apa yang Eyang lakukan, tapi ia merasa ada sesuatu yang baru saja ditanamkan di dalam dirinya. "Jangan pernah menyerah, nak. Matamu akan kubuka. Perhatikan sekitarmu. Kepekaanmu adalah kunci." Doni terbangun, terasa dingin. Ia menyentuh dadanya. Rasanya masih ada sisa-sisa kehangatan dari sentuhan Eyang. Ia menoleh ke sekeliling. Gang sempit masih gelap.
Sumur tua masih ada di sana. Apakah itu semua hanya mimpi? Doni mengerjapkan mata. Ia menghela napas, bingung. Kepalanya pusing. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sesuatu. Di ujung gang, di antara tumpukan sampah ada motor tua yang teronggok. Sudah berkarat, berdebu, dan sepertinya sudah lama ditinggalkan. Namun entah kenapa, Doni merasa motor itu memanggilnya. Perasaan itu aneh, sangat aneh. Doni beranjak, melangkah mendekati motor tua itu. Ada dorongan kuat yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah ada sebuah intuisi yang berbisik, perbaiki motor ini. Awal dari sebuah intuisi. Doni beranjak, melangkah mendekati motor tua itu. Ada dorongan kuat yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah ada sebuah intuisi yang berbisik, perbaiki motor ini. Doni mengusap motor itu, tangannya kotor, penuh karat dan debu. Tapi anehnya, ia tidak jijik. Bahkan, ia bisa merasakan guratan-guratan kerusakan pada bodi motor itu. Pikirannya kosong, hanya satu yang terlintas. Motor ini bisa diselamatkan. Doni menghela nafas. Apa-apaan ini? Gila kali aku, gumamnya. Meskipun dalam hati kecilnya ada getaran aneh yang mengatakan ini bukan kegilaan, ini adalah sebuah petunjuk. Ia kembali ke kamar kosannya yang pengap. Matahari sudah mulai mengintip dari celah-celah genteng, sedikit menyinari kamar Doni yang gelap. Ia duduk di kasur, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mimpi aneh tentang Eyang, lalu dorongan kuat untuk memperbaiki motor rongsokan. Kepekaan. Kunci. Doni mengulang perkataan Eyang dalam mimpinya. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat sensasi saat Eyang mengusap dadanya. Ada semacam energi yang mengalir mengisi kekosongan dalam dirinya. Ia membuka mata lagi, pandangannya kini lebih tajam. Bukan hanya melihat, tapi seolah merasakan. Ia melirik ke sekeliling kamar. Ada kaleng bekas cat yang sudah kering, beberapa paku berkarat, dan seutas kawat yang terlegatak di sudut. Biasanya semua itu hanyalah sampah. Tapi kali ini, Doni melihatnya dengan cara berbeda. Otaknya mulai merangkai ide. Apa mungkin aku bisa? Bisiknya. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, Doni mulai mengumpulkan peralatan seadanya. Sebuah obeng yang gagangnya sudah patah, tang yang sudah berkarat, bahkan sebilah pisau dapur tumpul pun ia jadikan alat. Ia tidak punya uang untuk membeli perkakas baru, tapi entah bagaimana, ia yakin bisa. Doni keluar kamar lagi, menuju motor tua itu. Ia berjongkok, mengamati setiap detailnya. Suara deheman dari tetangga yang lewat terdengar seolah mencemoohnya, tapi Doni tak peduli. Ia mulai bekerja. Tangannya bergerak lincah seperti sudah terbiasa. Otaknya seakan punya peta yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Ia membuka mesin, membersihkan karat, mengencangkan baut yang longgar. Ada beberapa bagian yang rusak parah, tapi Doni tidak menyerah. Doni menggigit bibirnya, keringat membasahi dahinya. Sesekali ia batuk karena debu yang berterbangan. Jemarinya terluka karena bergesekan dengan besi-besi tajam, tapi ia tidak menghiraukan rasa sakit itu. Ada gairah yang membara dalam dirinya. Gairah yang sudah lama padam kini menyala kembali. Ini nggak semudah yang kubayangkan. Tapi aku nggak bisa berhenti. Waktu terus berjalan. Pagi berganti siang, siang berganti sore. Doni tidak makan, tidak minum. Ia terlalu asik dengan motornya. Tetangga-tetangga yang awalnya hanya melirik sinis kini mulai berhenti. Mereka berbisik-bisik, penasaran dengan apa yang Doni lakukan. Doni itu ngapain? Sok-sokan jadi montir? Paling juga cuma buang-buang waktu. Biarkan saja. Paling juga besok sudah bosan. Doni mendengar semua itu. Tapi anehnya, kali ini ia tidak merasa sakit hati. Kata-kata mereka justru seperti bahan bakar yang membakar semangatnya. Ia ingin membuktikan, bukan kepada mereka, tapi kepada dirinya sendiri. Ketika malam tiba, motor itu belum selesai, tapi ada perubahan signifikan. Mesinnya sudah mulai terlihat bentuk aslinya. Doni mengusap pelan bodi motor yang kusam. Senyum tipis terukir di wajahnya. Doni meregakan badan. Punggungnya terasa pegal. Ia menghela nafas panjang menatap motor di depannya. Ada secercah harapan yang mulai menyinari hatinya. Ini bukan lagi soal uang, bukan lagi soal nasib buruk. Ini tentang menemukan sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi kali ini ia punya kunci. Kunci itu adalah intuisi, sebuah kepekaan yang Eyang berikan. Sebuah petunjuk untuk berjalan di jalan yang tak pernah ia duga. Kebingungan dan nasihat yang menenangkan.
Waktu terus berjalan. Pagi berganti siang, siang berganti sore. Doni tidak makan, tidak minum. Ia terlalu asyik dengan motornya. Tetangga-tetangga yang awalnya hanya melirik sinis, kini mulai berhenti. Mereka berbisik-bisik, penasaran dengan apa yang Doni lakukan. Doni meregangkan badan, punggungnya terasa pegal. Ia menghela napas panjang, menatap motor di depannya. Ada secercah harapan yang mulai menyinari hatinya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi kali ini, ia punya kunci. Kunci itu adalah intuisi. Sebuah kepekaan yang Eyang berikan. Sebuah petunjuk untuk berjalan di jalan yang tak pernah ia duga. Doni berhasil menyatukan kembali semua bagian motor. Ia memutar kunci kontak yang sudah usang, dan mesinnya hidup. Suara knalpotnya berisik, tapi bagi Doni, itu adalah musik terindah yang pernah ia dengar. Ia tertawa. Tawanya tulus, bukan tawa yang dipaksakan. Beberapa orang yang tadinya hanya berbisik, kini mendekat. Seorang pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek, menatap kagum pada motor tua itu. "Ini motor beneran hidup, Mas?" tanyanya, tak percaya. "Hidup, Bang," jawab Doni dengan senyum lebar. Tanpa banyak bicara, pria itu menawarkan untuk membeli motor tersebut. Harganya tak seberapa, tapi cukup untuk membayar sewa kosan yang menunggak dan membeli beberapa alat yang lebih layak. Doni menerima uang itu dengan rasa haru. Ia tidak hanya menjual motor, tapi juga menjual sebuah bukti bahwa ia bisa. Doni melangkahkan kaki kembali ke kamar. Perasaannya campur aduk. Ia senang, bangga, tapi juga bingung. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apakah ia harus terus menjadi montir? Uang yang didapatnya tidak banyak, hanya cukup untuk bertahan hidup. Ia merasa lelah. Rasa putus asa yang sempat hilang kini perlahan kembali. Ini semua nggak ada gunanya kalau cuma cukup buat makan. Gumam Doni memijat pelipisnya. Ia merasa terperangkap dalam siklus baru yang melelahkan. Malam itu, Doni kembali tidur dengan kegelisahan. Dan seperti dugaannya, ia kembali bertemu dengan Eyang dalam mimpinya. "Doni," suara Eyang terdengar menenangkan. "Kamu lupa nasihatku." Doni menunduk, malu. Eyang membelai rambutnya seperti seorang ibu. Eyang tidak memarahinya, hanya menatapnya dengan lembut. "Uang bisa habis, tapi niat tulus tidak," kata Eyang. "Mengapa kamu memperbaiki motor itu? Karena uang. Kalau begitu, kamu akan lelah. Kamu akan merasa seperti kembali ke titik nol." Doni mendengarkan, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari kebodohannya. Ia memperbaiki motor karena ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri. Karena ia menyukai tantangan, dan karena ia merasakan intuisi itu. Jangan perbaiki motor karena uang, nak. Perbaiki karena kamu suka. Cintai prosesnya, nikmati setiap detiknya. Nanti rezeki akan datang sendiri. Rezeki bukan cuma uang, tapi juga kepercayaan orang, rasa damai di hati, dan kebahagiaan. Doni merasa air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena ia merasa lega. Eyang tidak hanya membuka matanya, tapi juga membuka hatinya. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh kembali ke kebiasaan lamanya, mengejar uang dan melupakan niat tulus. "Bangunlah, nak. Masih banyak yang harus kamu lakukan. Perjalananmu baru saja dimulai." Doni terbangun. Malam masih gelap. Ia merasa berbeda. Di dadanya bukan lagi ada kebingungan, tapi sebuah ketenangan. Ia kini tahu, ia akan terus menjadi montir. Bukan demi uang, tapi demi menemukan dirinya sendiri.
ia akan melakukannya dengan niat tulus. Dan ia yakin, dengan begitu, segalanya akan baik-baik saja. Terbukanya jendela dunia. Doni terbangun, malam masih gelap. Ia merasa berbeda. Di dadanya, bukan lagi ada kebingungan, tapi sebuah ketenangan. Ia kini tahu, ia akan terus menjadi montir, bukan demi uang, tapi demi menemukan dirinya sendiri. Ia akan melakukannya dengan niat tulus, dan ia yakin, dengan begitu, segalanya akan baik-baik saja. Pagi itu, Doni mulai bekerja. Ia menata perkakasnya dengan rapi di depan kosan. Bukan lagi obeng patah atau tang berkarat, tapi alat-alat yang ia beli dari hasil jerih payahnya. Matanya memancarkan semangat yang baru. Tangannya yang dulu kotor karena kekecewaan, kini kotor karena kerja keras. Beberapa orang yang tadinya hanya berbisik, kini mulai berani menyapa. "Don, motor saya karburatornya bocor. Boleh minta tolong perbaiki?" tanya seorang bapak-bapak yang terlihat ramah. "Oh, tentu Pak. Sini saya lihat," jawab Doni, senyumnya tulus. Doni tidak hanya memperbaiki motor, ia juga memperbaiki hubungan. Ia mulai berinteraksi dengan orang-orang. Tukang ojek yang dulu membeli motornya kini jadi pelanggan setia. Ibu-ibu di sekitar kosan pun mulai percaya padanya. Mereka sering menitipkan motor anak-anak mereka untuk diperbaiki. Bengkel kecil Doni yang tadinya hanya sepetak di depan kosan, kini mulai ramai. Tawa dan obrolan terdengar setiap hari. Doni tidak lagi merasa kesepian. Ia punya teman, punya pelanggan, dan yang terpenting, ia punya pekerjaan yang membuatnya merasa hidup. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan busi, seorang anak kecil mendekat. Anak itu memegang sebuah mobil-mobilan yang rusak. "Om, mobil saya rusak. Bisa diperbaiki?" tanya anak itu dengan mata berbinar. Doni tersenyum. Ia mengambil mobil-mobilan itu, mengamatinya sejenak. Dengan hati-hati, ia memperbaikinya. Setelah selesai, ia menyerahkannya kembali pada anak itu. "Ini sudah beres," kata Doni. Anak itu melompat kegirangan. "Terima kasih, Om!" teriaknya, lalu berlari pergi. Doni hanya terdiam, tersenyum. Ia tidak mendapat uang, tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Rasa senang karena bisa membantu. Rasa ini, ia sadar jauh lebih besar daripada rasa senang saat menerima uang dari penjualan motor pertama. Doni menyadari, nasihat Eyang memang benar. Rezeki itu tidak hanya datang dalam bentuk uang. Ia mendapatkan kepercayaan, senyuman, dan yang paling penting, ia mendapatkan ketenangan batin. Kepekaan yang Eyang berikan kini tidak hanya menuntunnya memperbaiki motor, tapi juga menuntunnya untuk berinteraksi dan terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Doni yang dulu terasing, kini menjadi bagian dari sebuah komunitas. Malam itu, Doni tidur dengan nyenyak. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat bayangan kegagalan di masa lalu. Ia melihat masa depan yang cerah, masa depan yang ia bangun dengan niat tulusnya. Ia tahu, ia tidak lagi berada di titik nol. Ia sedang berjalan, dan ia tidak sendirian. Ujian terakhir dan perpisahan. Doni tidur dengan nyenyak. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat bayangan kegagalan di masa lalu. Ia melihat masa depan yang cerah, masa depan yang ia bangun dengan niat tulusnya. Ia tahu, ia tidak lagi berada di titik nol. Ia sedang berjalan, dan ia tidak sendirian. Pagi itu, seorang pelanggan datang dengan motornya. Motor itu adalah motor tua kesayangan milik seorang bapak tua yang sangat peduli dengan motornya. Doni melihatnya dengan rasa bangga, karena bapak ini sudah percaya penuh padanya. Doni memeriksa motor itu, kemudian ia mengangguk. "Beres, Bak, bisa ditunggu," kata Doni dengan percaya diri. Namun, saat Doni sedang membongkar mesin, tanpa sengaja, sebuah baut kecil jatuh dan menggelinding. Doni mencoba mencarinya, tapi baut itu seolah hilang ditelan bumi. Ia mulai panik. Ia ingat nasihat Eyang tentang kepekaan. Ia mencoba merasakannya. Tapi kali ini, tidak ada bisikan. Tidak ada intuisi. Doni mulai berkeringat dingin. Tanpa baut itu, mesin motor tidak bisa disatukan. Dalam kepanikannya, ia mencoba mengutak-atik mesin dengan paksa. Tiba-tiba suara krek terdengar. Sebuah bagian penting dari mesin itu patah. Patah total. Doni terdiam.
Ia menatap potongan mesin di tangannya, kemudian menatap motor yang kini tampak seperti rongsokan. Wajahnya pucat, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bagian ini tidak bisa diperbaiki. Harganya sangat mahal. Ia tak punya uang sebanyak itu. Ia menatap ke langit, berharap Eyang akan datang, tapi langit tetap cerah. Rasa putus asa yang dulu sempat ia kubur dalam-dalam, kini bangkit kembali. Ia merasa semua ini sia-sia. Ia merasa Eyang meninggalkannya. Ia tidak lagi punya keberuntungan itu. Malam harinya Doni tidur dengan perasaan hampa. Ia merasa tak berguna dan takut menghadapi kenyataan keesokan harinya. Dalam mimpinya, Eyang kembali datang. Tapi kali ini wajah Eyang terlihat berbeda. Ada ketenangan, tapi juga sebuah kesedihan. "Doni," suara Eyang terdengar sangat pelan. "Eyang, kenapa Eyang pergi? Kenapa Eyang gak bantu Doni lagi?" tanya Doni. Suaranya parau menahan tangis. "Doni sudah hancur. Doni gak bisa tanpa Eyang." Eyang tersenyum. Senyumnya tulus, menenangkan. "Aku tidak pernah pergi, Nak. Aku selalu ada di hatimu." Tapi Doni tidak bisa merasakannya lagi," jawab Doni frustrasi. "Sudah saatnya," kata Eyang matanya berkaca-kaca. "Kamu tidak butuh aku lagi. Kamu sudah punya semua yang kamu butuhkan di dalam dirimu. Kepekaan itu, niat tulus itu, semangat itu, semua sudah menjadi milikmu. Aku harus kembali, Nak. Aku tidak bisa menemanimu selamanya. Sekarang, kamu sudah tahu caranya berjalan sendiri." Doni menggelengkan kepala. Tak rela. Ia tak mau kehilangan sosok yang telah mengubah hidupnya. Eyang membelai pipinya yang basah. Tatapannya penuh kasih sayang. "Hadapi semua ini, Nak, dengan niat tulusmu. Percayalah pada dirimu sendiri," bisik Eyang. Cahaya di ujung gang. Doni terbangun, terengah-engah. Malam masih gelap, matanya basah. Kali ini, ia tahu, itu adalah perpisahan. Eyang sudah tidak akan datang lagi dalam mimpinya. Ia bangkit dari kasur, berjalan menuju motor yang rusak itu. Ia menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Tidak ada lagi kepanikan, tidak ada lagi ketakutan. Ada ketenangan dan tekad yang kuat. Ia tahu, ini adalah ujian terakhir. Ujian untuk membuktikan bahwa ia tidak lagi bergantung pada keberuntungan, tapi pada kerja keras dan niat tulusnya. Doni mulai bekerja. Ia menyalakan lampu kecil, mengabaikan hawa dingin dan rasa lelah. Ia membongkar kembali mesin motor yang sudah rusak. Tangannya bergerak tanpa ragu, otaknya bekerja cepat. Ia menggabungkan semua ilmu yang ia dapatkan dari intuisi Eyang dan juga dari pengalaman hariannya. Ia tidak hanya mencoba memperbaiki, tapi ia memodifikasi. Ia mencari solusi yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia tidak lagi mencari keberuntungan, tapi mencari jawaban. Ia mencari solusi, bukan bantuan. Doni tidak tahu berapa jam ia habiskan. Ia tidak merasa lapar, tidak merasa haus. Hanya ada ia dan motor di hadapannya. Ia mencari baut pengganti, mengutak-atik kabel yang putus, dan dengan ketelatenan luar biasa, ia berhasil memperbaiki bagian mesin yang patah dengan seutas kawat dan alat seadanya. Saat matahari mulai terbit, ia selesai. Tangannya gemetar, kotor dan lecet. Matanya merah karena kurang tidur, tapi senyumnya lebar, sangat lebar. Ia memutar kunci kontak. Suara mesin itu terdengar, halus, tidak berisik seperti motor pertama yang ia perbaiki. Suara itu adalah suara kemenangan, suara kemandirian. Doni terduduk, napasnya memburu. Ia tidak merasa lelah, tapi lega, sangat lega. Ia berhasil. Siang harinya, pemilik motor datang. Ia melihat motornya, menatap Doni dengan tatapan takjub. Ia tidak berkata-kata, hanya menepuk bahu Doni. "Terima kasih, Nak. Kamu sudah seperti anak saya sendiri. Ini bukan sekedar motor. Ini nyawa saya," katanya. Suaranya bergetar. Ia memberikan uang yang jauh lebih banyak dari yang Doni bayangkan. Doni tidak langsung menerima uang itu. Ia tahu, ia melakukannya bukan untuk uang. Ia melakukannya untuk dirinya sendiri, untuk membuktikan bahwa ia bisa. Setelah kejadian itu, cerita tentang Doni menyebar. Bengkelnya semakin ramai.
Doni tidak hanya dikenal sebagai montir yang cerdas, tapi juga montir yang jujur dan tulus. Ia menolak pekerjaan yang tidak sesuai dengan nuraninya. Ia tidak pernah mematok harga yang terlalu tinggi, dan ia selalu mengutamakan kepuasan pelanggannya. Doni tidak menjadi orang kaya. Ia tetap tinggal di kos-kosan yang sama, di gang sempit yang sama. Tapi kini, gang itu terasa lebih terang. Kosannya tidak lagi pengap, melainkan penuh dengan aura kehangatan. Ia memiliki teman, ia memiliki pelanggan setia, dan ia memiliki ketenangan. Ia sering duduk di depan kosannya, menatap ke arah sumur tua. Ia tidak lagi melihat bayangan kegelapan di sana. Ia melihatnya sebagai titik awal. Titik di mana sebuah petunjuk kecil dari alam gaib telah membawanya pada sebuah perjalanan untuk menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Ia tidak membutuhkan Eyang lagi, karena seperti yang Eyang katakan, ia sudah menemukan jalannya sendiri. Ia kini tahu bahwa terkadang yang kita butuhkan bukanlah mujizat, melainkan sebuah petunjuk kecil untuk menemukan kekuatan di dalam diri kita sendiri. Tamat. Di sabana senja, bayangan melingkar, kisah lama terbangun, takkan pudar tiada. Wajah terlihat, hanya bisikan samar, kegelapan menunggu di setiap pilar. Matikanlah lampumu, pejamkan matamu, headset di telinga, dunia pun membisu. Dengar sabana mencekam, di sini kita bertemu di antara seramnya cerita. Hanya suara menembus, lebih dari yang terlihat, lebih dari yang kau tahu. Rasakan kengeriannya, temani malam sendu. Ilustrasi diam, mengiringi tiap kata. Sabana mencekam. Dan jangan pernah lupa, suara ini menghantui. Dengar sabana mencekam, di sini kita bertemu di antara seramnya cerita. Hanya suara menembus, lebih dari yang terlihat, lebih dari yang kau tahu. Rasakan kengeriannya, temani